Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, lebih dari sekedar kenyang. Nats Alkitab terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pasal sebelumnya dari konteks firman Tuhan hari ini, kita mengetahui bahwa Yesus beberapa hari sebelumnya memberi makan 5.000 orang laki-laki, tetapi itu belum termasuk kaum ibu dan anak-anak. Ia memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kecil. Dalam peristiwa ini kita ketahui pula Tuhan Yesus melakukan mujizat di atas 5 roti dan 2 ikan, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak makan. Bahkan ada sisa 12 keranjang. Nah, pada hari berikutnya orang banyak kembali mencari Yesus. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka datang hanya ingin makan roti dari Yesus, dan mereka tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha. Cukup ada Yesus, maka semuanya akan tersedia. Itu sebabnya Yesus berkata, "Sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan, bukan karena kalian percaya kepadaku." Dengan pernyataan itu, Yesus mau mengoreksi cara pandang dan motivasi mereka, agar mereka tidak melulu mencari mujizat, tidak melulu mencari berkat, apalagi makanan gratis. Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan mereka supaya mereka tidak hanya mengejar makanan yang sifatnya kenyang sesaat, yang memuaskan jasmania sesaat, melainkan mereka harus mencari makanan rohani yang membawa kepada tujuan hidup yang kekal. Saudara, ingatkah dengan peristiwa di mana Allah memberikan mana di padang gurun kepada nenek moyang bangsa Israel? Nah, karena orang-orang ini mengingat kehidupan yang dahulu dari nenek moyang mereka yang dipelihara Tuhan dan diberikan makanan dari surga, maka mereka berkata kepada Yesus bahwa mereka pun harus melihat tanda atau mujizat Yesus supaya mereka percaya kepadanya. Karena dikatakan, "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Yohanes 6 ayat 31. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan mereka bahwa nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mengapa mereka mati binasa di padang gurun? Karena nenek moyang mereka tetap tidak taat. Mereka degil dan tegar tengkuk meskipun ada makanan gratis yang turun dari surga. Karena itulah Tuhan Yesus mau membuka mata hati mereka agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudaraku, bukankah hari-hari ini kebanyakan kita lebih suka mencari roti daripada hidup yang kekal? Bukankah kebanyakan dari kita lebih suka memuaskan diri dengan hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani? Bukankah kebanyakan kita lebih suka memperhatikan pekerjaan-pekerjaan duniawi daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Saudara, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa makanan tidak penting, pekerjaan tidak penting, kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak penting. Yes, saya setuju kalau orang hidup harus makan, orang hidup harus bekerja dan tidak boleh malas. Sebab Tuhan juga tidak suka kalau kita malas. Orang hidup butuh uang, butuh rumah, butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi toh orang hidup akan mati pada akhirnya. Sedangkan Yesus juga pernah berkata bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut akan turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Jadi perlu kita sadari saudara bahwa manusia hidup tidak hanya dari yang jasmani, tetapi kita juga perlu memperhatikan hal yang rohani selama kita masih hidup di dunia ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan ini mari kita mengingat kembali firman Tuhan ini, bahwa Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, Yesus adalah sumber kehidupan orang-orang percaya. Barang siapa yang mencari sumber kehidupan itu, maka yang jasmani akan ditambahkan. Begitu janji Tuhan. Jadi, apapun yang kita butuh, semuanya ada dan terjamin di dalam Dia. Bahkan kita akan lebih dipuaskan dari sekedar kenyang, asalkan kita lebih percaya Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, dan lebih menginginkan Tuhan dari sekedar berkat dan mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata bahwa Engkaulah roti hidup. Sehingga ketika kami mempercayakan Engkau jauh lebih besar dari perkara-perkara kehidupan di dunia, bahkan lebih daripada berkat dan mujizat, maka kami tidak perlu khawatir. Karena firman-Mu berkata, kami yang lapar akan dikenyangkan, dan yang percaya akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.